dalam pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta apa tadi? Vino pimpin doa. Oke, semuanya berdiri. Aska dan teman-teman, Vino, Noven. Sikap doa yang baik dan yang benar. Kelas 4. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Dari tadi belum absen memang. Yuk, Ibu Pena. Jam 1 pulpen Ibu panggil nama ya. Jawabnya apa? Hadir. Oke. Hadir, Bu. Belum. Alfonsius Alonson Dimas. Hadir, Bu. Bonfilio Karapaju. Hadir, Bu. Valentinus Liwal. Hadir, Bu. Claudius Mitemada. Hadir, Bu. Lucia Cahaya Sau. Hadir, Bu. Maria Gracia Mambang. Tidak hadir, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Apa? Nanti kalau ketemu dia di jalan kok, di mana kek, kamu ketemu dia kalau datang sekolah ya? Iya. Oke. Maria Octaviani Mampi. Hadir, Bu. Oke. Nasionalis Putra Agung. Hadir, Bu. Januarius Sugi. Hadir, Bu. Oke. Pascalia Graciela Birinanda. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang tidak hadir berapa orang? Hadir. Satu ya toh? Oke. Yang sudah hadir, tingkatkan kehadirannya. Dan yang tidak hadir, tolong ya, mengajak teman-teman untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Oke. Oke. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar yang ibu pegang ini. Aska, fokus lihat ini, perhatikan gambar yang ibu pegang. Bonfi, perhatikan gambar yang ibu pegang. Oke. Ada lambang, ini digambarkan adalah lambang yang menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Apa nama pedoman yang ibu kasih tunjuk tadi? Gambar yang ibu kasih tunjuk. Ini nih gambar yang ibu kasih tunjuk ini. Apa? Lambang. Oke. Oke, tepat sekali. Pancasila terdiri dari berapa sila? 5, Bu. Oke, Pancasila terdiri dari 5 sila. Coba sebutkan dari sila yang pertama sampai sila yang kelima semua. Ulang. Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pancasila terdiri dari 5 sila yang sangat berharga. Kamu tahu tidak? Setiap sila Pancasila memiliki makna yang dalam dan harus kita jalankan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi di dalam, mau kita nyanyi dulu satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Tahu semua toh? Ibu minta Noven pimpin karena dia yang paling aktif tadi. Semua bangun, Bobi. Semuanya bangun. Berdiri.
kehidupan sehari-hari. Oke, semua sudah siap belajar dengan serius dan antusias? Oke, agak semangat sedikit kok. Semua sudah siap belajar? Boleh kami macam lemah tisu. Oh, Bompi kok maju. Maju pimpin. Kita punya ice breaking. Lambang simbol apa tadi, Grace? Tepuk apa? Tepuk simbol Pancasila. Oke, maju. Oh, betul tadi kau mengantuk terus. Jadi aku minta kau maju. Oke, semuanya berdiri ya, berdiri. Ibu lihat nih macam Bompi lagi di majuan. Nane sudah. Tepuk simbol Pancasila. Bisa. Tepuk simbol Pancasila. Tepuk simbol Pancasila. Satu. Bintang. Dua. Rantai. Tiga. Pohon beringin. Empat. Kepala banteng. Lima. Padi dan kapas. Oke, silakan duduk Bompi. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menyebutkan kelima sila Pancasila dengan urutan yang benar. Yang kedua, menjelaskan makna dari setiap Pancasila secara tepat. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk ke pembahasan makna dan penerapan sila Pancasila. Sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar tadi mana ya? Oh, di sini. Perhatikan gambar ini. Kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa dan punya simbol tadi apa? Gambar apa? Oke, ada bintang emas di dasar hitam. Oke, jadi sila ini mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita juga harus saling menghormati, menghargai dan tidak memaksa suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Semua agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang sama di negara ini. Oke, ada yang tahu tidak penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan. Oke, Nane, sebut satu dulu Nane. Beribadah tepat waktu sesuai agama yang dianut. Oke, Nane bilang beribadah tepat waktu sesuai dengan agama yang dianut. Masih ada lagi? Oke, Aska silakan. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke, Aska bilang berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Masih ada lagi? Oke, Grace. Tidak mengganggu teman atau orang lain yang sedang beribadah. Oke, apalagi John angkat tangan? Apa? Tidak. Oke. Jadi penerapan sila yang pertama dalam kehidupan sehari ada yang pertama, kita beribadah tepat waktu sesuai agama yang dianut. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ketiga, tidak mengganggu teman atau orang lain yang sedang beribadah. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama atau keyakinan. Dan yang kelima, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Oke. Coba Dek, apa? Coba Dek, nanti ngomong apa? Saya selalu berdoa dan tidak pernah mengganggu teman yang sedang beribadah. Bagus sekali. Nane bilang dia tidak pernah, dia selalu berdoa dan tidak pernah mengganggu teman yang berdoa. Benar tidak ya, Aska?
dari Nane? Tidak. Benar, benar atau tidak? Benar. Oke. Tidak. Bagus sekali. Itu sudah merupakan pengalaman sila Pancasila yang pertama. Oke. Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Apa nih? Lambang sila kedua apa? Rantai. Oke, rantai. Jadi maknanya sila ini bermakna bahwa kita mengakui dan bahwa kita mengakui dan memperlakukan sama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Semua manusia memiliki derajat dan hak serta kewajiban yang sama. Oke. Kita harus berlaku adil, sopan santun dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan juga kita harus menghindari sikap semena-mena dan menyakiti orang lain. Oke. Ada yang tahu tidak? Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang angkat tangan? Oke, Aska duluan baru nanya. Menolong teman atau orang lain yang sedang kesulitan, sakit atau tertimpa musibah. Oke, tepuk salut untuk Aska. Tepuk salut. Kompi. Salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi Aska bilang menolong teman atau orang lain yang sedang kesulitan, sakit atau tertimpa musibah. Bisa ada yang lain? Oke, Nane silakan. Bersikap sopan dan santun kepada orang tua, guru, dan semua orang yang kita temui. Oke, tepuk salut dulu untuk Nane. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Nane bilang bersikap sopan dan santun kepada orang tua, guru, dan semua orang yang kita temui. Oke, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang adik-adik dan anak-anak sebutkan tadi itu sudah benar. Jadi Ibu mau tambahkan sedikit. Yang ketiga itu tidak mengejek atau membuli atau menyakiti perasaan maupun fisik orang lain. Oke. Saya sering membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas dan membantu ibu membawa belanjaan, Bu. Bagus, hebat ya Grace nih. Grace bilang, Ibu saya sering membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas dan membantu ibu membawa belanjaan. Oke, jadi itu adalah contoh pengalaman nyata di sila yang keberapa? Oke. Ada yang tahu tidak sila ketiga itu? Sila ketiga Pancasila itu apa? Oke, jadi sila yang ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Oke, lambangnya pohon beringin yang rindang. Ada yang tidak makna dari sila Persatuan Indonesia ini? Mengikuti upacara bendera dengan Maknanya Nane, maknanya bukan penerapannya. Oh, Aska. Bagus sudah. Sila ini memiliki makna bahwa kita harus menempatkan kepentingan bahasa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa meskipun
lihat sebelumnya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu, ada yang tahu? Oke, Nane? Mengikuti upacara bendera dengan Khusyuk. dan tertib. Oke, bisa lagi? Grace? Menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan orang dari daerah lain. Oke, ada bicara lagi penerapan? Masih Bu. Oke, Ibu yang lanjut ya. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari utamakan ada mengenakan seragam sekolah atau atribut kebanggaan dengan rapi, mengenakan seragam sekolah atau bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, daerah atau asal usul. Oke. Diversity in Indonesia is the best of the nation. A. Fitness. Saya bertemu dengan semua teman-teman C. Problem. tanpa melihat mereka berasal dari mana Bu. Bagus sekali Bomfi bilang. Penerapan Bomfi dalam kehidupan sehari-hari menurut sila ketiga tuh Bomfi bilang dia tuh berteman dengan semua teman tanpa melihat mereka asalnya dari mana. Bagus sekali Bomfi, itu sikap yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke. Sila yang keempat apa? Kerakyatan yang memiliki bergerak kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa Lambang sila keempat nih? Kalau banteng yang ada tanda. Oke, jadi lambang simbol sila yang keempat tadi apa? Kepala banteng. Bunyi sila yang keempat bagaimana tadi? Kerakyatan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi makna dari sila yang keempat Pancasila adalah bermakna bahwa setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam bermusyawarah kita harus mengutamakan akal sehat, mendengarkan pendapat orang lain, dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Contoh dari sila keempat ini, contoh macam kamu pemilihan ketua kelas tuh, itu kamu bagaimana? Pakai rolling, pakai polling, atau pilih langsung? Yang kamu pilih Bomfi jadi ketua kelas tuh, itu kamu pakai bagaimana? Pakai musyawarah atau? Oh, pakai tunjuk, akhirnya tulis di kertas begitu. Oh, berarti kamu pemilihan langsung. Oke. Itu juga termasuk makna dari sila Pancasila yang keempat. Oke. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat ada yang tahu? Ada Bu, saya. Siapa Nane? Silakan. Pendapat atau ide saat diskusi kelompok atau rapat kelas. Nane bilang mengemukakan pendapat atau ide saat diskusi kelompok. Kamu pernah tidak diskusi kelompok? Tentang apa? Materi apa? Membuat apa nih? Agama, terus menulis Pancasila juga. Itu tuh kira-kira kamu bakal tukar pendapat tidak dengan teman-teman? Tidak. Kenapa tidak? Seharusnya apa? Seharusnya Seharusnya bertukar pendapat. Kamu kan sudah kerja kelompok loh, berarti teman yang satu dengan teman yang lain saling bertukar pendapat. Oke. Jadi kalau setiap kali diskusi kelompok harus apa? Bertukar pendapat. Oke. Kita lanjut. Siapa yang saat kerja kelompok tuh dia selalu mendengarkan usulan teman dan mencari kesepakatan bersama? Grace, Aska, kamu di saat diskusi kelompok tuh kamu biasanya dengan pendapatnya teman? biasain dulu. Oke.
Kita lanjut sila yang kelima. Ada yang tahu tidak sila yang kelima itu apa? Jadi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya tahu kan lambang keadilan sosial? Oh, Grace bilang lambang keadilan sosial itu menandakan apa? Kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia. Oke, bagus Grace. Oke, jadi makna dari sila yang kelima adalah bahwa kita semua berusaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berlaku adil dalam segala hal, tidak serakah, dan senang berbagi. Oke, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu? Aska? Bagus sekali. Aska bilang berbagi makanan dan alat tulis atau barang yang dimiliki dengan teman yang membutuhkan. Benar tidak Aska itu? Kalau misalnya teman pulpen tidak ada, kulkas punya tidak? Berarti kamu sudah menerapkan nilai Pancasila, sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu sudah menjelaskan banyak sekali materi tentang sila Pancasila, maknanya, penerapannya. Sini ada yang mau bertanya ke Ibu? Apa nih yang duluan? Bompi dulu ya. Bompi dulu yang bertanya. Bu, apakah satu kegiatan bisa mengamalkan lebih dari satu sila Pancasila? Pertanyaan yang bagus. Tepuk salut untuk Bompi. Tepuk salut. Salut. Semakin nilai. Salut. Oke. Bompi bilang, Ibu, apakah satu kegiatan bisa mengamalkan lebih dari satu sila Pancasila? Tentu saja bisa. Misalnya, contoh saat kita kerja kelompok tuh, kita bisa mengamalkan sila kedua karena saling membantu, dan sila keempat karena bermusyawarah, dan sila kelima karena berbagi tugas secara Adil. Oke, sekarang Ibu mau kita latihan singkat dulu ya, untuk menguji pemahaman dari yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke. Ibu contoh, Ibu sebut Ibu sebutkan contoh kegiatannya. Kamu isi dia punya contohnya macam ini, saling berbagi ya. Itu tuh terdapat ini makna atau penerapan dalam sila yang beberapa. Sila yang pertama, kedua, paham? Oke, ibu sebut tulis semua dalam buku, dalam kertas tuh. Tulis dah. Contoh. Pius, kau punya buku mana? Ya, tadi suruh apa? Suruh buku namanya belajar. Oke, nomor 1. Contoh kegiatannya berdoa sebelum belajar. Itu tuh
kelas. Noven, Pastor kau yang mengajar depan sini sebentar. Thank you and see you tomorrow. Nomor 2, menolong teman yang jatuh, termasuk dalam sila yang keberapa? Sudah? Nomor 3, mengikuti upacara bendera, termasuk dalam sila yang keberapa? Sudah atau belum? Nomor 4, bermusyawarah memilih ketua kelompok, ada dalam sila yang keberapa? Sudah? Yang kelima, berbagi alat tulis dengan teman, termasuk dalam sila yang keberapa? Kalau sudah, kumpul di mejanya ibu. Yang sudah kumpul di mejanya ibu. Ayo cepat teman-teman. Cepat duduk. Poppy duduk. Duduk. Silakan duduk. 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 Oke, duduk yang rapi. Rapikan bongnya meja kursi itu. Oke, sudah paham tuh apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi? Sudah apa belum? Aduh, semangat sih. Sudah apa belum? Oke, jadi di sini Ibu menegaskan kembali bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki makna yang mendalam yang mengatur cara hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Makna dan penerapannya dapat kita lakukan dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dengan mengamalkan setiap sila, kita akan menjadi warga negara yang baik dan menjadi keutuhan bangsa. Oke, Ibu mau tanya, kira-kira perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini senang atau tidak ya? Kamu paham tidak ya? Yakin? Oke, kalau sudah yakin dan paham semua materi kita hari ini, oke, syukur ya kalau kamu paham. Pancasila bukan hanya tulisan di lambang negara ataupun buku pelajaran, tapi harus kita jalankan dalam tindakan nyata. Jadi, jadikan setiap Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Oke, siapkan buku dan pulpen. Ibu mau kasih tugas ke rumah. Noven Vinodius, siapkan buku dan pulpen. Ibu mau kasih tugas. Nomor 1, tuliskan masing-masing 2 contoh penerapan setiap sila yang pernah kamu lakukan atau kamu lihat di sekitar rumah kalian.
kemudian terakhir. Selamat malam. Nah, ini tenang. Selamat siang. Kamu dengar ibu? Selamat pagi satu kali, selamat siang dua kali, selamat malam tiga kali. Selamat malam. Kamu ini nggak ngomong sekali kak? Selamat pagi satu kali, selamat siang dua kali, selamat malam tiga kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini gimana? Selamat malam. Oke, ulangi. Ya, Bu. Fokus. 9 yang salah Bu yang di depan. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Maju jual. Goyang tanpa musik cepat. Goyang tanpa musik cepat. Cepat. Cepat sudah. Kita masuk ke pelajaran. Goyang. Agak lama tuh. Sampai mulai suara. Jual. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk partisipasi dan semangat kalian hari ini. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Ibu minta satu pintu. Bombi. Sudah, Ebri sudah keluar. Berdiri, sikap yang baik dan yang benar. Teman-teman yang berdoa, malaikat Allah, kami selalu berdoa Tuhan untuk memenuhi aku terakhir lindungilah aku, amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makan dulu. Oke, selamat siang dan terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Sebelah Bapak. Bukan. Tuhan memang mati saat video terhapus lagi, sudah lagi.